memberikan hidup, dan shalom. Shalom kan kita udah tahu, shalom itu damai sejahtera. Damai di pikiran, kesehatan, dan kemakmuran. Emangnya termasuk keuangan, Pak? Termasuk. Jadi jangan dibolak-balik, saudara. Jangan dibolak-balik ini maksud saya. Jangan berpikirnya setelah kita terima roh, kita juga harus lakukan. Bukan. Ini rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberikan kepada kita dari dalam keluar segala sesuatu, segala aspek. Jadi vital sekali, sangat vital sekali untuk confess. Karena ini roh iman. Karena kita percaya, kita berkata-kata. Ya, sampai dengan kita rasakan, nikmati di jiwa kita. Ya saya pribadi berani bersaksi ya. Kalau orang bilang gini, Pak kan semua orang punya masalah besar kecil, masalah keuangan, masalah ini, masalah ini. Kalau dipikir-pikir saya juga punya masalah. Kalau dipikir-pikir fokusnya ke situ ya. Tapi ketika kita bangun pagi-pagi, perjamuan kudus, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Fokus Yesus aja, Yesus nggak miskin, saya nggak miskin. Yesus punya segala sesuatu, saya punya segala sesuatu. Yesus sehat, saya sehat. Yesus kuat, saya sehat, kuat. Rasanya hidup saya kayak nggak punya stres emang. Bukan nyari-nyari, buat apa cari-cari stres? Nggak usah dicari-cari, udah ada. Akhirnya apa? Sekali lagi saya katakan berulang-ulang. Masalah itu mau besar mau kecil, masalah itu baru masalah kalau nggak ada solusi. Tapi kalau masalah mau besar mau kecil, kalau ada solusi, mau segede apapun, solusinya melampaui masalahnya, nggak ada masalah. Amin? Ngeri ya. Maksudnya, wow ya, saya menyampaikan ini senang. Ternyata kuncinya sederhana sekali. Saudara sudah dikasih Roh Kudus, sudah dimeteraikan Roh Kudus dalam diri saudara, nempel di roh saudara. Roh saudara hidup lagi, ada Zoe. Kita teguh aja confess kalau gitu. Mana Pak ayatnya? Ya baca Ibrani 4 ayat 14. Nih perhatikan nih. Supaya saudara gini. Ini Pak, segampang ini dibohongin gak ya? Ntar Bapak ngomong kayak gini sembarangan loh. Gak mungkin, masalah saya gede loh. Masalah saya rumit loh. Masalah saya ruyam loh. Ya semua orang, setahu saya dulu konselor. Saya selalu dengar semua masalah orang yang cerita, masalah dia udah kayak paling gede aja seluruh dunia bagi dia. Tetapi setelah saya pikir ulang sekarang, mau masalah apapun di dunia ini bagi Yesus, ya gak ada masalah. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa atau tembok Yeriko tebal, Tuhan lebih gede. Gitu aja. 14, Ibrani 4:14. Karena kita sekarang, lihat ya, mempunyai imam besar agung yang melintai semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Kita udah punya nih. Imam besar kita ngapain Pak Melki? Berkat dan berkat temannya ya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tuh, dengerin. Apa? Sama-sama baca. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan pakai apa? Halo, pengakuan pakai apa? Pakai mulut. Iya. Sekarang saudara tahu. Ngaku apa Pak Melki? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Gampang banget ya. Udah teguh aja. Kalau saudara mau elaborasi, apa sih Pak? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya balik lagi. Misalnya kita dengar Injil yang diberitakan Paulus. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Sehingga saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itulah induk dari segala berkat. Ya sekali lagi shalom.
Ayo sama-sama saya katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. 3, 4. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, amin. Nah, itu yang malam hari ini kita akan dengar. Pastor menyampaikan, kalau diberi judul malam hari ini, jadi mengakui bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, itu merupakan kunci hidup, ya, Zoe, bagi tubuh kita tuh Zoe, dan damai sejahtera, ya, bagi pikiran kita, bagi jiwa kita, itu ada shalom, ya, shalom. Kuncinya apa? Mengakui. Mengakui apa? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, saudara harus pahami kalau mengenai keselamatan roh, hati, keselamatan hidup kita, keselamatan kekal, kita sudah pasti, ya, saudara sudah percaya Yesus, lahir baru di dalam Yesus, itu pasti. Ya, tetapi kita kan masih hidup dalam dunia, tadi kayak Tian Paul bilang. Hidup di dalam dunia, setelah keselamatan, kesehatan nomor 1. Setelah keselamatan, Tuhan berikan kepada kita kesehatan, ya. Kesehatan Kristus. Kalau yang sakit ya sembuh tentu saja. Nanti kita dengar benar-benar, ya, malam hari ini. Ya, kadang-kadang orang mungkin kurang menghargai dengan kesehatannya. Percuma saudara memiliki harta, ya kan. Ada bilang, ya percuma memiliki harta, tapi kalau jiwanya binasa, betul. Ya, tapi percuma juga memiliki harta, benda, rumah, mobil, segala sesuatu, tapi terbaring, tergeletak di ranjang, nggak bisa bangun. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, makan nggak bisa. Ya, itu percuma juga. Nah, kita sudah sering dengar bahwa nature Tuhan tentang kesehatan tubuh kita itu jadi prioritas, ya, prioritas Tuhan. Tuhan bahkan nature-nya menyembuhkan, melepaskan orang yang sakit, orang yang terikat, itu nature-nya Tuhan. Jadi yang pasti Tuhan bukan di belakang pandemi, ya, wabah, pandemi, COVID, ya, nggak di belakang itu semua, ya. Tuhan menyembuhkan. Nah, kuncinya apa tadi? Deklarasi, ya, deklarasikan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Yang saya baca dulu nih, kita mulai lagi dari ayat yang luar biasa ini, ya. Nanti kita akan melihat pewahyuan yang baru melalui ayat ini, ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Ayatnya ada di layar saudara. Saudara bisa ikut baca bersama-sama saya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran adalah pendengaran akan firman Kristus, ya. Jadi iman itu yang akan meledakkan dinamit mujizat, ya, saudara. Oke. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita tahu, ya, kalimat pertama ini bicara tentang apa? Tentang pertukaran, ya. Dia tidak kenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa. Siapa itu? Yesus. Tapi menjadi dosa karena dosa kita, ya. Nah, kalimat berikutnya, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pertukarannya, dosanya kepada Dia, pada Yesus di kayu salib. Kebenarannya menjadi milik kita. Makanya dikatakan that we be made the righteousness of God, that we might be made the righteousness of God in Christ. Ya, sehingga kita dibuat menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara, ini roh, ya. Saudara sama-sama katakan ini roh. Ya. Kalau bukan roh, saudara tidak akan bisa paham. Ya, saudara dan saya cuma ngomong kayak ngomong di awang-awang aja gitu. Tetapi karena roh, ya, kita adalah kebenaran Allah. Ya, mungkin banyak orang kalau baca ayat ini, kalau tidak di bawah kasih karunia Tuhan,
Itu lewat aja saudara, benar. Ya, kebenaran Allah itu adalah kebenaran hadiah. Tadi pertukaran ya. Kebenaran hadiah, sama-sama katakan saya. Gift of righteousness. Itu roh. Ya, ketika kita perkatakan dengan roh kita, ya, itu yang akan menjadi kunci, ya. Waktu kita perkatakan confess, mengakui terus sampai jiwa kita merasakan, ya, atau menikmati shalomnya. Coba saudara, bayangkan ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Bukan karena perbuatan benar saya, bukan karena saya usahakan, upayakan, atau perform saya sama sekali, tetapi karena pekerjaan sempurna Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Damai saudara, secure. Ya, sampai jiwa kita dikatakan menikmatinya, itu satu step untuk tubuh kita mengalami manifestasinya. Ya, iman beroperasi. Nah, saudara, mulai dari situ dulu ya. Mulai dari situ dulu. Dari judul ini saya elaborasi sehingga saudara mulai nyambung gitu ya, sambung-sambungin dalam segala aspek nih, dalam segala aspek. Saya benar-benar mau saudara dan saya benar-benar mengerti ini seperti gini, ini seperti satu jurus mengalahkan semua, udah gitu. Mengalahkan semua musuh, mengalahkan semua persoalan, mengalahkan semua penyakit, semua wabah, kemiskinan, persoalan apapun. Kenapa? Karena saudara adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, perhatikan ya. Nah, untuk menjadi kebenaran Allah, ya minggu lalu dikatakan mutlak tidak ada penghukuman. Karena apa? Karena kita adalah kebenaran Allah. Mutlak tidak ada penghukuman. Kalau masih dihukum berarti omong kosong. Saya adalah kebenaran Allah. Ya tapi kan masih bikin dosa, Pak. Saya dibenarkan oleh Allah. Saya dikuduskan. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ya, dikuduskan itu artinya dipisahkan. Dari penyakit dipisahkan. Pisahkan kemana, Pak? Ke dalam Yesus, sehat. Dari kemiskinan dipisahkan. Dipisahkan kemana, Pak? Dipisahkan dari kemakmuran Yesus. Kepada kemakmuran Yesus. Dari kerusakan rumah tangga, kerusakan apalagi wabah, bencana, kecelakaan, semua masalah ekonomi, masalah sekolah, masalah bisnis, masalah apapun, semua yang buruk kita dipisahkan kepada semua yang berhasil atau berkat. Makanya dikatakan gini, Roma 8 ayat 1 minggu lalu dikatakan demikian sekarang. Sama-sama katakan sekarang. Now. Ya, now. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita sekarang ada di dalam Kristus Yesus. Continue, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak keluar masuk, di dalam terus. Tidak ada lagi penghukuman. Artinya apa, Pak, kalau tidak lagi penghukuman? Ya artinya tidak dihukum. Kalau di dalam Alkitab bahasa penghukuman, ya mati. Nanti kita lihat ya. Dari mati, sebelum mati itu ada sakit. Sebelum sakit ada lemah. Sebelum lemah ada stres mungkin. Kita dikatakan di sini tidak ada lagi. Nah, jadi ketika kita tidak ada lagi penghukuman bagi saya dalam Kristus, ya saya tambahkan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama, ketika kita bilang, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi, saya menerima semua janji Tuhan. Karena apa? Karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, nanti dalam kehidupan saudara, ya dan saya, ketika itu keluar dari roh, sampai jiwa kita dikatakan merasakan, ini memang bukan soal rasa nggak rasa ya. Kebenaran itu bukan di jiwa tapi di roh nih. Tapi kalau sampai jiwa kita merasakan berarti
sudah mengalir ke jiwa, dan satu langkah lagi ke tubuh. Nah, seperti itu mekanismenya. Ya. Ayat 2-nya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Ya, sampai situ dulu ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya katakan hukum roh yang menghidupkan. The law of the spirit of life. Zoe. Jadi, kenapa hukum Pak Melki? Hukum roh. Bukan hukum daging ya. Kalau roh sama daging itu bertentangan. Kenapa hukum roh? Ya, karena dikerjakan oleh Kristus. Kalau daging dikerjakan oleh manusia. Dan yang kedua, memiliki legal standing yang sah. Kita udah tahu ya. Jadi Yesus melakukannya dengan legal standing yang sah, sempurna. Nah, memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Apa itu Pak Melki hukum dosa? Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, dia berdosa. Terjadi apa? Kemuliaan hilang. Terjadi apa? Ada rasa bersalah. Terjadi apa? Dia takut ketemu Tuhan, sembunyi. Terjadi apa? Dia ketemu Tuhan, stres, penyakit, dan mati. Ya, jadi ini pertama kita mesti tahu dulu bahwa Tuhan dengan saudara percaya bahwa sekarang tidak ada lagi penghukuman, ya. Kenapa? Karena hukum roh yang menghidupkan. Jadi di dalam Kristus itu hukum roh. Itu aja sih. Malam ini kita mau merenungkan tentang hukum roh ini. Ya, nanti saudara akan tahu ya bahwa dalam diri kita yang hidup, yang hidup itu roh. Sekarang udah ada nafas Tuhan lagi, hidup. Ya, roh. Tapi ada jiwanya. Jadi kita ini manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Sekali lagi ya, manusia roh yang tinggal di dalam jiwa, yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh atau kemah ini. Nah, ya, jadi dengan ayat ini saja sebenarnya kita sudah mengerti bahwa hukum roh yang dari roh itu, yang dari manusia yang sejati kita, yang roh. Dan kalau bicara gini, Pak, kan itu roh kita, Pak. Ada roh Tuhan, ada roh kita. Karena manunggal, ya roh kecil, roh gede, sama aja. Jadi satu. Ya, itulah hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam itu sebenarnya nafas hidup. Nanti kita baca ayatnya, nafas dihembuskan, nafas hidup. Dari tadinya cuman kayak manekin atau apa tuh, manusia yang plastik itu dibikin ya dari debu tanah. Ya, nggak ada napasnya, dihembuskan zoe, nafas hidup. Itu roh, ruah, roh. Ya. Nah, saudara, kita tahu ya, Tuhan itu akhirnya tidak menghendaki kita lemah atau sakit. Ya, lemah sakit nanti ujungnya mati. Tuhan itu nggak pelin-pelan. Ya, jangan sampai saudara gini. Ya, saya ngomong di dalam forum-forum yang lain ya, bukan di sini ya. Di grup-grup WA misalnya. Orang menganggap sakit, kecelakaan karena melihat kejadian-kejadian atau kenyataan-kenyataan di luar. Bukan kebenaran ya, kenyataan-kenyataan di luar. Yang tadi bilang, oh itu pendeta itu juga, itu hamba Tuhan itu juga, oh itu orang itu. Ya bahkan disebutnya, oh itu rasul. Ya, sampai begitu-begitu, padahal kita nggak fokus ke manusia, kita fokus ke Yesus. Kemudian dia bilang gini, yaitu kedaulatan Allah. Nah, ini namanya double talk. Berarti Allah juga bisa kasih penyakit atau mengizinkan penyakit atau di belakang penyakit atau kecelakaan. Nah, kita nggak percaya itu ya saudara, jangan mau percaya yang kayak gitu. Itu tipuan dari jurang neraka, tetap aja saya katakan seperti itu. Karena Tuhan menghendaki kita baik. Baik-baik saja, makmur dalam segala hal, di dalam kesehatan. Ya. Jadi kenapa kita mau lihat dari akarnya? Kenapa kalau gitu Adam bisa menjadi lemah, bisa sakit, akhirnya mati? Ya karena disobey God aja, udah cuma satu, karena tidak mentaati Tuhan.
Kalau tidak mentaati Tuhan, artinya mentaati iblis, gitu aja. Ya, karena Adam itu mati, Adam Hawa mati, membawa dosa dan maut. Nah, kita keturunan Adam, urutannya cuma begitu aja. Tetapi kalau kita balikan rancangan Tuhan setelah kita dikembalikan di dalam Yesus, kita diberikan nafas roh lagi di dalam diri kita. Apa rencana Tuhan? Apa target Tuhan? Apa rancangan Tuhan buat saudara dan saya? Oh, sama aja Pak, sama aja. Kalau sama aja nggak ada artinya. Yesus mati di kayu salib, bilurnya menyembuhkan dan segala macam, ya. Jadi kita percaya dulu deh, dengar dulu baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Ini akan mengubah benar-benar kehidupan saudara. Kalau saudara bilang ini, Pak, saya mah nggak penting deh sehat. Saudara belum sakit sih. Maaf ya. Orang tuh kadang-kadang manusia itu lebih menghargai kesehatan ketika dia sakit. Ya saya ingat lah ya, kadang-kadang kemarin bukan kadang-kadang, saya kebentur sakit ini sikunya. Aduh, kalau pas mau tutup pintu baru kerasa gitu. Aduh, sakit gitu ya kan. Enak gak sakit? Nggak enak. Apalagi kalau udah sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Misalnya kenapa Pak sakit nggak bisa makan? Ya sakit gigi misalnya. Baru hargai. Aduh, enak ya kalau yang punya gigi yang sembuh. Belum yang lain. Apalagi kalau udah jantung, paru-paru, ginjal, limpa, hati. Waduh. Ya. Ongkosnya aja mahal. Udah giliran bayar rumah sakit baru kerasa. Mahal ya kesehatan. Betapa berharganya ya. Nah, kadang-kadang manusia kurang menghargai itu. Tapi kita enggak ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu memiliki target, bukan rancangan kecelakaan, bukan. Ya, kita tahu ayatnya. Coba kita lihat Yesaya 29. Enggak ada ya, Mik? Saya lupa kasih catatan ya. Yesaya 29. Yeremia apa Yesaya? Yeremia 29 ayat 11. Maaf, Yeremia. Tolong bukain, Mik. Ya, aku mengetahui rancangan yang ada padaku, ya, mengenai kamu. Nah, ini plans. Jadi Tuhan memiliki plan buat kita. Setelah kita percaya Yesus, kita masuk di dalam plan-nya Tuhan. Ya, mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu plans atau rancangan shalom. Saudara tahu shalom apa? Peace of mind. Aduh saudara, kalau orang nggak punya peace of mind, nggak enak banget. Ya, punya apapun, punya kekayaan, punya ketenaran. Ya, saya pernah contohkan ya. Misalnya Michael Jackson. Dia bisa punya rumah seperti istana. Semua bodyguard, keamanan. Semua dokter makanan, semua dokter mengenai udara, semua dokter mengenai tempat tidur, semua dokter mengenai apa yang dia minum, apa yang dia mandi, apa yang dia pakai. Dia bilang gini, saya bayar semua. Saya mau hidup 150 tahun. 50 tahun mati itu. Stres matinya juga. Nggak bisa tidur. Bapak tahu dari mana? Ya saya lihat waktu itu di TV autobiografinya. Buka, Mik. Ya, rancangan shalom. Mahal ini. Ya, rancangan damai, secure. Memiliki hati nurani yang sempurna. Damai. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Nah, itu lihat ya. Jadi kalau saudara dengar, oh Tuhan izinkan kecelakaan. Itu hamba Tuhan besar, dia ketabrakan, dia begini, Tuhan izinkan. Saudara jangan mau amin. Jangan. Ngapain? Ya tapi Pak, nggak pakai tapi. Firman Tuhan katakan Tuhan tidak memiliki rancangan kecelakaan. Tapi Tuhan memiliki rancangan apa? Plan apa? Kalau kita merancang bangunan, itu planning namanya ya. Gambar, blueprint dulu ya, baru dibikin gambar, baru dibikin bangunannya. Dia bilang hari depan yang penuh pengharapan. Hari depan yang penuh pengharapan, dan pengharapan Alkitab adalah pengharapan Elpis, pasti. Sama-sama katakan pasti. Ya. Itu rancangan Tuhan. Future kita shalom, ya, penuh harapan. Amin, amin ya. Jadi
Ya Pak, future masih jauh. Enggak, besok juga udah future. Ya. Nah, jadi hukum roh tadi dikatakan di dalam Roma 8, hukum roh itu yang menghidupkan, yang zoe. Ya, jadi ada hukum roh itu zoe. Kita udah dengar tadi ya, sama-sama katakan zoe. Given life, roh atau hidup yang diberikan Tuhan. Ya, itu ada hukumnya. Dia di atas hukum alam yang biasa. Ya kan Pak, kan faktor Pak. Udah umur segitu mah udah pantas lah. Tua, mati, sakit. Yaitu hukum dunia. Hukum dosa dan hukum maut. Tapi hukum roh di atasnya enggak? Di atasnya. Makanya hukum zoe di atasnya. Sama tadi dicontohkan seperti pesawat. Saya cari-cari di apa di Google, hukum apa ya yang ngalahin hukum gravitasi yang besi bisa terbang? Hukum Bernoulli namanya. Yang penemunya ya Bernoulli ya. Sehingga besi bisa terbang atau kapal besi bisa ngambang di atas air. Hukum apa? Hukum Archimedes. Nah, hukum Bernoulli, hukum Archimedes ini melampaui mengatasi hukum gravitasi. Saudara mau jabatannya apapun, saudara dan saya lompat dari gedung tingkat berapapun ya, jatuhnya pasti ke tanah. Ya nggak bisa dilawan hukum gravitasi. Tetapi kita memiliki hukum roh yang lebih tinggi dari apapun. Caranya gimana Pak Melki? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Waduh, mudah banget ya. Jadi confess aja. Kenapa harus confess Pak Melki? Ya kalau saya sih percaya iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus kan. Jadi ketika kita confess, kita mengakui, kita juga dengar. Oke lah, ya kita baca aja dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun, ya sama-sama ya baca, namun kami memiliki roh iman yang sama. Ya, kalau dalam konteks 2 Korintus 4 ini roh iman yang sama dengan siapa? Dengan pahlawan-pahlawan iman. Misalnya Daud gitu. Roh iman yang sama. Ya. Spirit of faith. Nah, iman inilah yang akan menjadi seperti sumbu mesiu meledakkan dinamit itu. Nah, dikatakan begini. Roh iman itu seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Sama-sama katakan aku berkata-kata. Speaking. Ya berkata. Mau dikatain orang apa ya berkata. Ya berkata nggak usah keras-keras juga bisa. Bisik-bisik bisa. Meditate itu berbisik-bisik bisa. Berkata-kata dengan murmur, apa tuh? Ya menggumam gitu. Bisa. Saya sering lakukan misalnya ya dalam kondisi apapun sih sebenarnya. Tapi sering misalnya lagi lari misalnya, running. Ya kan kaki sama tangan saya yang gerak. Mulut saya kan bisa ngomong. Ya, maka kamu juga percaya sebab itu, kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi roh iman tuh roh Kristus dalam diri kita manunggal. Ketika kita itu speaking, sama seperti Tuhan melihat gelap, dia bilang jadilah terang, maka terang itu jadi. Sama seperti kita pertama-tama diselamatkan, kita percaya, karena kita percaya, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Itu namanya melepaskan iman atau mempraktekkan iman. Melepaskan iman, mempraktikkan iman. Dan iman itu tadi dikatakan roh iman. Roh. Ingat ya, nanti ada gambarnya tuh. Jadi dari roh mengalir kepada jiwa kita. Ya, bahkan sampai jiwa kita ikut merasakan. Sebenarnya bukan soal perasaan. Ikut merasakan. Ada kekuatan, ada kesegaran, ada sukacita, ada nggak takut lagi, nggak khawatir. Kok masalahnya masih ada, tapi kok nggak khawatir ya? Dari roh. Nah,
Jadi selalu ini karena kenapa bisa manunggal Pak Melki? Karena selalu kita in Christ, selalu sama-sama katakan selalu. Contoh ya, 1 Korintus 1 ayat 30. Ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus tuh ya. Oleh Dia, oleh Yesus juga kita berada dalam Kristus Yesus. Kristus itu diurapi. Ya, Kristus Yesus. Kalau dulu Yesus masih di bumi ini, Yesus Kristus. Yesus sudah naik di surga, di dalam kita itu bicara roh, ya, bicara roh itu Kristus Yesus. Oke lah, itu intermezzo aja, ya. Yang oleh Allah telah menjadi wisdom. Jadi Kristus Yesus itu di dalam roh kita ini menjadi hikmat dikatakan. Menjadi hikmat, menjadi kebenaran, menjadi kekudusan, menjadi penebusan. Ya dalam bahasa Indonesia ia membenarkan, menguduskan, menebus. Tetapi di dalam bahasa King James dia menjadi hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Pribadi Yesus atau Christ itu, ya, unto us become wisdom, righteousness, sanctification and redemption, penebusan. Kekudusan, penebusan, kebenaran. Satu aja saudara ingat, hikmat aja. Nanti saudara dan saya melihat, oh pantesan dari sini mengalir dari inti roh. Kita terus memperkatakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, mengalir tuh ke dalam jiwa kita. Ya, mengalir ke dalam tubuh kita. Tadi makanya saya katakan kalau udah jiwa kita itu merasakan, lama-lama kerasa gitu. Ya kalau kita misalnya gini, wah kerasanya nggak enak nih, beban, stres. Kita ngerasa Kristus itu penebusan buat kita. Tapi kalau kita nggak tahu begitu banyak, ya kita bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu sudah menebus saya. Jiwa kita itu damai dan itu satu langkah ke tubuh sebenarnya. Ya. Kenapa kita kebenaran Allah dalam Kristus? Jadi ini poinnya kan itu nih yang kita akui. Tadi kan sudah confess. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, yang tidak berdaya oleh daging. Nah ini saya lompat aja bagian B-nya ya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, dikuasai dosa karena dosa kita. Ya jadi dosa karena dosa kita. Dia roh Allah, anak Allah, jadi daging, jadi manusia. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi telah atau belum? Telah. Saudara paham? Ya, hukuman saudara telah ditimpakan di dalam tubuh Yesus, gitu aja gampangnya. Di dalam daging. Di kayu salib. 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Jadi masih bisa dituntut lagi belum? Gak bisa, kan Tuhan sudah dituntut habis. Tuntutan hukum Taurat sudah ditimpakan kepada Yesus tadi. Ya, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ya, disinilah disebutnya ya dosa sudah dihukum dan kita itu bisa hidup menurut roh. Ya, bahkan dipimpin oleh roh, led by the Spirit. Kita itu new creation, ciptaan baru. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Sekarang ini kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya baru sudah datang. Kita bukan dimodifikasi gitu ya. Wah, rusak nih, dimodifikasi aja deh. Ya, behavior modification, bukan. Kita diciptakan baru di dalam Yesus. Nah, jadi pertama mind kita atau jiwa kita kan diperbarui nih oleh roh ya. Saya baca dulu dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah, budimu itu your mind, jiwa kita. Ya, berubah. Kenapa? Mau. Kenapa? Ada pembaruan dari mana? Ya dari roh. Sehingga kamu dapat membedakan dan seterusnya. Oke. Ya. Jadi
ini bicara jiwa kita, mind kita, pikiran kita diperbarui dari roh. Ya, ini supaya jelas dulu ya. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi kita bukan memperbarui diri, tapi kita diperbaharui. New creation, new being, makhluk yang baru. Sama-sama katakan makhluk yang baru. Ya, karena diperbarui dalam roh dan pikiran kita. Roh ke jiwa. Nanti kita akan lihat ya. Jadi kita telah dikembalikan menjadi makhluk roh. Dari Adam jatuh dalam dosa, putus hubungan dengan roh. Padahal dia udah dikasih napas hidup. Nah, di dalam Yesus ditebus, kita diberikan lagi nafas hidup. Ya, jadi kita dipimpin oleh roh. Saya langsung aja lompat ke Roma 8 ayat 5 ya. Saya terbalik di sini. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya. Jadi, apa itu maksudnya Pak Melki? Jadi kalau kita itu tidak hidup led atau dipimpin oleh roh, itu memikirkannya daging. Kalau daging itu mati nantinya. Makanya nggak ngerti. Ya betul ya, ayat 6-nya tuh Mika sampaikannya, karena keinginan daging adalah maut. Jadi saudara nih, kalau kita nih sedang belajar gini, Pak Melki, apa sih maksudnya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus? Saudara, kalau nggak roh, kalau daging, mikirin itu pakai daging, nggak akan nyampe sampai mana juga. Gimana sih Pak Melki, saya masih berdosa? Pernah nggak saudara sampai kayaknya mau digoblok-goblokin gitu sama orang? Karena saudara bilang ini, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hahaha, diketawain gitu. Kayak nggak pernah bikin dosa aja tuh orang tuh, kayak gitu. Padahal itu firman Tuhan. Padahal itulah yang membawa saudara dan saya, tadi keluarin ayatnya, ayat 6. Ya. Hidup, ya, keinginan roh adalah hidup Zoe dan Shalom. Zoe dan Shalom. Ya. Jadi itu yang membuat tubuh kita hidup Zoe, pikiran kita damai, Shalom. Gampang sebenarnya, gampang. Cuman sekarang kita sampai ngertinya gini. Oh iya ya, segala urusan itu bisa ya dari situ ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita mengarahkan bahkan jiwa kita kepada roh. Nyambung gitu. Ini nyambungnya ya. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu tadi ya. Jadi roh dan pikiran. 24. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Makanya kita benar-benar mesti tahu pasti apa itu kehendak Allah. Apa kehendak Allah itu kadang-kadang berikan kita sehat, kadang-kadang sakit, atau memberikan kita juga bisa izinkan kemiskinan, kegagalan, kehancuran? Enggak. Tadi kita udah dengar, rancanganku mengenai kamu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Makanya bilang diciptakan menurut kehendak Allah. Apa kehendak Allah buat saudara? Gampangnya gini, gampangnya. Apa target Allah lah gitu? Apa sih tujuan Allah? Apa sih planning Allah buat saudara dan saya? Apa sih planningnya? Apakah saudara sakit? Ya tergantung kedaulatan Allah. Saya sering digituin ya. Tergantung kedaulatan Allah. Ya kalau memang sih firman Tuhan bilang bilur-bilur menyembuhkan. Tapi kalau Tuhan mau berdaulat, saudara dikasih sakit, ya terserah Allah. Nah seolah-olah gitu. Itu namanya sekali lagi double talk. Tuhan nggak begitu. Ya iya, tidak, tidak. Ya iya, tidak, tidak. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Justru ya, kita sudah dengar kita ini adalah manusia baru, kita kenakan manusia baru. Wah, saya ciptaan baru ya.
Yang lama sudah berlalu, baru sudah datang. Berarti ketika saya katakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, saya ngerti tuh. Secara spirit saya ngerti. Oh iya, ngerti ya. Tuhan dosa telah dibuat dosa karena dosa saya. Jadi saya adalah kebenaran. Tapi kan saya nggak bikin benar. Tapi saya punya kebenaran yang adalah hadiah, pemberian. Nah kalau saya pemberian, saya terima dengan iman tadi dikatakan. Nah karena saya percaya, saya berkata-kata. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jiwa saya ngikut. Dapat shalom, dapat damai sejahtera. Ya. Bahkan dikatakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan lupa ya, kalau saudara bilang kita dikuduskan atau kekudusan itu artinya dipisahkan. Dipisahkan dalam kekudusan yang sepenuhnya. Bolak-balik saya bilang lagi ya, dipisahkan dari sakit, dipisahkan jadi sehat. Dari miskin dipisahkan jadi kaya, dari gagal dipisahkan jadi berhasil. Wah, mau banget tuh Pak. Ya mau. Ya makanya sederhana sekali. Nggak, ini cara Tuhan untuk menuntun kita untuk memperoleh semua. Tuhan segan ngasihnya sama saya, ngasih Bapak. Enggak. Tuhan jadi gini, kalau target Tuhan tidak terjadi, sebenarnya surga tuh rugi gitu. Rugi apa sih Pak? Ya udah kan nyerahin anak tunggal Yesus. Udah the best yang dari surga sudah diberikan. Buat apa Pak? Ya buat saudara dan saya. Ya kan, masa kemuliaan Bapak? Bukan. Tuhan dinyatakannya kemuliaan melalui kita, melalui saya, di dalam Kristus. Namanya dipermuliakan gitu. Tuhan dimuliakan melalui kita di dalam Yesus. Ini caranya Tuhan. Jadi ada roh, jiwa, tubuh ya. Jadi sekali lagi nih, kita manusia roh, ciptaan baru, memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Ya. Fungsi jiwa apa katanya? Fungsi jiwa pikiran, emosi, kehendak. Ya, pikiran, mind, emotion, dan kehendak. Kalau tubuh apa? Ya panca indera. 5 indera. Nah, itu semua itu bukan roh kan? Bukan roh, tetapi itu semua dipengaruhi oleh roh. Nah, sekarang kita masuk langsung fungsi roh supaya saudara paham nih. Ya. Itu communion, persekutuan dengan Allah. Intuition, intuisi atau naluri. Ya, conscious, kesadaran. Itu semuanya ada di roh tuh. Ya, jadi yang pertama apa tadi? Communion kan, berhubungan atau communion, bersekutu dengan Tuhan lewat roh, bukan lewat jiwa. Contohnya Pak, saya rasa, saya nggak rasa, Tuhan tetap Immanuel bersama saya. Baik saya rasakan maupun saya tidak rasakan. Tapi boleh dong Pak, kita rasakan, boleh. Itu yang tadi saya bilang. Ketika kita praktek, melatih, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, dalam segala aspek. Jadi ini kalau orang tanya praktisnya, emang praktisnya tetap sama. Kalau dikaitin lagi ya Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Karena itu saya dapat berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Perhatikan ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tadi kan roh iman, karena percaya. Melihat apa? Ya melihat perasaan. Perasaan saya nggak lihat. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya Pak Melki. Nah ya, itu kita nggak mempraktekkan kontak dengan Tuhan secara roh. Ya, tetapi karena hidup kami karena percaya, artinya gini, yang kelihatan nih sementara. Ternyata yang nggak kelihatan itu kekal, roh itu kekal. Kita itu fokusnya bukan sama yang kelihatan, sama yang kekal. Tetapi yang kekal itu akan mengalir ke jiwa kita dan mengalir ke tubuh kita. Akhirnya yang fisik itu juga kena. Nah begitu ceritanya. Ya, tetapi jangan mulainya dari tubuh dulu. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Kata Thomas gitu, saya nggak percaya Yesus bangkit sebelum saya cucukin. Nggak. Ya, aduh Pak, saya masih banyak jatuh bangun.
Masa sih ngomongin saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus? Nah, tadi Pastor Prince sampaikan ya, sampai 2 kesaksian di dalam khotbahnya, 2 atau 3, saya lupa ya. Bagaimana orang yang kecanduan, orang yang tadi disampaikan juga sama Tienpo ya. Orang yang gagal, yang perlu pekerjaan atau apapun, intinya mengakui bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Nih perhatikan juga ya. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi bukan tubuh nih roh nih. Ya. Nah, sekarang bukan akal budi, bukan mind roh itu. Beda. Ya, jadi tadi berbahasa roh, roh kita yang berdoa, jiwa kita nggak ikut. Tetapi ini yang menentukan, nanti lihat ya. Ketika kita bicara tentang anak yang hilang, bapaknya bilang gini, anakku dulu mati, sekarang kembali aku temukan hidup, menjadi hidup kembali. Jadi pergi dia dari bapaknya, rumah bapaknya, mati dia. Padahal masih hidup kan, secara fisik. Tetapi di mata Tuhan mati. Nah, saudara itu sekarang diberikan ciptaan baru, ada roh, Zoe, dikembalikan. Dan ternyata untuk kita menjalani hidup ini, ya, tadi kan dalam konteks apa? Dalam konteks fisik aja. Ngalirnya itu dari roh. Dari roh. Ya. Saya lanjutkan terus. Ya, jadi pembenaran itu atau justifikasi itu oleh iman. Ya, karena kita percaya, kita berkata-kata. Karena kita percaya, kita berkata-kata. Karena itu kita berkata-kata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Maka iman itu beroperasi. Nah, di situ ternyata, oh, jadinya gampang banget dong Pak Melki. Iya. Tangkep firman iman itu, yang roh itu, Kristus itu, ya, sampai itu terjadi di luar-luar gitu dalam kehidupan kita. Makanya tadi Pastor juga sampaikan tentang bagaimana Yesaya itu sudah melihat itu. Yesaya 5, tar ya, ABCD ya, Yesaya 54 ayat 13. Saudara perhatikan nih. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Ini kan janji. Semua anakmu, saudara punya anak, disayang-sayang, dididik, disekolahin, ya kan? Tapi Tuhan itu juga memberikan janji loh. Kalau dia bilang, Tuhan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Besarlah dan besarlah kejahatan mereka. Ini mau diusahakan, nggak diusahakan? Ini janji gitu loh. Jadi gak usah diusahakan aja Pak, bukan begitu ceritanya. Tadi Tienpo bilang karena sudah diberikan, misal sekolahnya udah diberikan, biayanya sudah diberikan, meja belajar diberikan, bukunya, laptopnya diberikan, ya tersedia fasilitasnya, tinggal dijalanin. Ya, 14, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Nah, ini kuncinya. Kita ditegakkan di atas kebenaran. Kebenaran apa Pak? Ya kebenaran Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Engkau akan jauh dari pemerasan. Apa hubungannya? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus dengan preman diperes. Ini ayatnya. Sebab engkau tidak usah lagi takut. Apa hubungannya? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus dengan COVID-19. Dengan orang bisa celaka, dengan orang bisa kena wabah, kena bencana, kena hal yang buruk. Ya ini jawabnya. Tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan. Kekejutan apa sih Pak? Ya kalau tiba-tiba bom meledak di depan rumah saya kayak terkejut. Atau misalnya gempa bumi, kemarin ada gempa gitu. Gempa gitu ya. Kok terjadi Pak? Pokoknya kita ini dikatakan tidak usah takut, akan dijauhkan dari hal yang buruk itu. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apa hubungannya? Hubungannya dengan
tadi ditegakkan di atas kebenaran. Nah, Nabi Yesaya oleh pewahyuan Yesus sudah melihat itu. Ada generasi yang secara roh berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Start di dalam roh, kebenaran, ada hidup Zoe, napas Tuhan dari roh ini, dia mengalir ke jiwa sampai ke tubuh. Ya, coba saya teruskan aja. Roma 8 ayat 11 langsung aja. Dan jika roh dia, ya, nah sekarang lihat nih, ini ada roh dia, dianya siapa? Ya Tuhan, Yahweh. Roh dia yang telah membangkitkan Yesus. Yesus siapa? Anak. Ada Bapa, ada anak. Dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jadi roh dia, roh besar, diam di dalam kita, manunggal dengan roh kita. Ya, dan roh ini yang bilang mati bangkit gitu. Mati bangkit. Berarti ada power yang mengalir. Diam di dalam kamu, maka ia, sama kan? Ia, Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus, membangkitkan Yesus, anak, dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Tuh, saya garis bawah itu. Tubuhmu yang fana itu. Mortal body. Kalau pernah nonton film Immortal, berarti tidak bisa mati gitu ya. Kalau mortal, fana, bisa mati. Ini nggak bicara tentang tubuh kemuliaan ya. Ini tubuh di dunia ini. Tubuh kita sekarang di dunia ini. Tapi kita tahu sekarang ngalirnya dari mana. Bukan dari tubuh ke jiwa ke roh, bukan. Dari roh mengalir ke jiwa, ke tubuh. Jadi kalau bolak-balik ditanya, caranya gimana Pak Melki? Caranya gimana? Ya caranya cara Tuhan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itu roh iman. Karena kita memiliki roh iman, kita berkata-kata. Roh iman berkata-kata. Nyambung ya? Iya. Ya makanya dikatakan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya. Tuh bayangin. Oleh rohnya, ada di dalam roh kita, manunggal, mengalir ke jiwa, shalom. Tadi dikatakan ya, bahwa itu memberikan hidup dan damai sejahtera, shalom, ke pikiran kita, tadi pikiran, kehendak, will, sama emosi ya. Emosi, pikiran, emosi, perasaan tuh emosi, kehendak. Ngalir semua ke situ, kita peace, kita secure, pikiran kita nggak stres, damai, ngalir bener. Itu tubuh selangkah lagi aja saudara, ke tubuh saudara. Apa aja Pak? Sehat, segar, dimudahkan lagi, makmur, berhasil, beruntung. Tubuh yang fana oleh rohnya yang didiam di dalam kamu tuh jelas kok. Kalau ditanya, ini juga kalau berkaitan dengan yang rame kan, Tritunggal apa ya, ini Bapa, Anak, Roh. Bapa, Tuhan membangkitkan anak, tapi melalui rohnya. Tapi itu juga rohnya itu ditempatkan dalam kita, karena Yesus itu. Dan rohnya itulah yang mengalirkan ya kehidupan kepada mortal body, tubuh yang fana. Satu ayat, coba Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Jadi tubuh mortal body atau tubuh yang fana itu disebutnya di Filipi 3 ayat 21, tubuh kita yang hina. Kenapa Pak hina Pak? Ya, lagi dengar firman ngantuk. Ya kan? Capek. Ya kan, lemes. Ya kena angin sakit. Bukan yang ngejek yang sakit. Sebenarnya itu realita aja. Makanya disebutnya tubuh yang ini. Tapi diubah. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Berarti kan ada tubuh yang mulia. Tubuh yang mulia ada sakit perut nggak Pak? Nggak ada. Pusing, sakit gigi, sakit mata, sakit jantung, paru-paru, ginjal, limpa hati. Nggak ada semua. Hei, kita bisa diubah loh. Ya, dari tubuh yang fana atau hina diubah serupa dengan tubuhnya menurut kuasa yang
dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi ada power. Power apa tadi? Roh, Zoe. Katakan serupa dengan tubuh Kristus. Ya serupa tuh nggak sama. Tapi kita mulai ngerti. Oh pantesan bisa dimudahkan lagi. Ya dia memuaskan mulutmu dengan kebajikan. Berarti perkataan atau speaking kita dipuaskan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saya mewarisi Kanaan. Karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya berhasil, beruntung. Pekerjaan saya berhasil dan beruntung. Karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ayo dong, mulai praktekkan. Kan simpel sekali ini. Ya, sederhana banget. Tadi udah dibilang ya, daging maunya ke maut. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Jadi jangan ikutin daging. Bukan soal daging ini. Wah, pekerjaan daging adalah gini. Mengikuti daging itu mengembali dari upaya diri, usaha diri di bawah hukum Taurat. Itu daging kalau berdasarkan Alkitab tuh. Ya saudara dan semua yang di sini udah paham. Kalau yang mendengar di YouTube, ya mungkin ya harus dijelaskan sedikit. Karena daging itu, Rasul Paulus bilang kalau daging, upaya diri, gitu aja gampangnya. Usaha diri, perform diri. Untuk benar, untuk menjadi benar, untuk diterima oleh Tuhan. Kalau roh, usaha pekerjaan sempurna Yesus. Jadi ketika kita bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, kita itu mendeklarasikan benar-benar bahwa ini usaha Tuhan semua. Pekerjaan Tuhan telah selesai. Jadi keinginan roh apa Pak Melki? Keinginan roh adalah hidup, bilang. Hidup. Ya, saudara nggak bisa mati, saudara diberi hidup. Saudara nggak bisa sakit, saudara diberi hidup. Zoe. Saudara bisa berkata di dalam setiap sel, setiap jaringan, setiap anggota tubuh saudara, Zoe. Oh, tapi buktinya bapak-bapak aja gini. Saya nggak peduli, saya perkatakan terus. Tapi kok nggak langsung? Ya biarin aja, ada prosesnya, nggak masalah, hanya masalah waktu. Ya, jadi maunya daging ke maut. Jadi kalau saudara balik nih, nggak ngerti kasih karunia yang radikal, maunya, oh nggak bisa Pak, harus usaha diri Pak, harus tekad kita Pak, harus kita lakukan. Iya Tuhan sudah bayar, sekarang bagian kita. Itu maunya daging, ujung-ujungnya maut. Hukum dosa dan hukum maut. Oh masa sih begini-gini? Ya terserah. Kalau roh gimana Pak Melki? Males gitu? Ya enggak. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Pemi dapat rumah misalnya. Ya diurus sama dia, senang. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Semua kasih karunia Pak Melki, suplai Tuhan. Iya karena saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Memberikan hidup dan shalom. Shalom kan kita udah tahu. Shalom itu damai sejahtera. Damai di pikiran, kesehatan, dan kemakmuran. Memangnya kita masuk keuangan Pak? Termasuk. Jadi jangan dibolak-balik saudara. Jangan dibolak-balik gini maksud saya. Jangan berpikirnya setelah kita terima roh kita juga harus lakukan. Bukan. Ini rohlah yang memberi hidup. Rohlah yang memberikan kepada kita dari dalam keluar segala sesuatu, segala aspek. Jadi vital sekali. Sangat vital sekali untuk confess. Karena ini roh iman. Karena kita percaya, kita berkata-kata. Ya, sampai dengan kita rasakan nikmati di jiwa kita. Ya saya sih pribadi berani bersaksi ya. Kalau orang bilang gini, Pak kan semua orang punya masalah besar, kecil, masalah keuangan, masalah ini, masalah ini. Kalau dipikir-pikir saya juga punya masalah. Kalau dipikir-pikir fokusnya ke situ ya. Tapi ketika kita bangun pagi-pagi, perjamuan kudus, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Fokus Yesus aja. Yesus nggak miskin, saya nggak miskin. Yesus punya segala sesuatu, saya punya segala sesuatu. Yesus sehat, saya sehat. Yesus kuat, saya sehat, kuat. Rasanya hidup saya kayak nggak punya stres emang. Bukan nyari-nyari, buat apa cari-cari stres? Nggak usah dicari-cari, udah ada.
Akhirnya apa? Sekali lagi saya katakan berulang-ulang. Masalah itu mau besar mau kecil, masalah itu baru masalah kalau nggak ada solusi. Tapi kalau masalah mau besar mau kecil, kalau ada solusi, mau segede apapun, solusinya melampaui masalahnya, nggak ada masalah. Amin. Ngeri ya. Maksudnya, wow ya, saya menyampaikan ini senang. Ternyata kuncinya sederhana sekali. Saudara sudah dikasih Roh Kudus, sudah dimeteraikan Roh Kudus dalam diri saudara, nempel di roh saudara. Roh saudara hidup lagi, ada Zoe. Kita teguh aja confess kalau gitu. Mana apa ayatnya? Ya baca Ibrani 4 ayat 14. Nih perhatikan nih. Supaya saudara gini. Ini Pak, segampang ini dibohongin nggak ya? Ntar Bapak ngomong kayak gini sembarangan loh. Nggak mungkin, masalah saya gede loh. Masalah saya rumit loh. Masalah saya ruyam loh. Ya semua orang, setahu saya dulu konselor. Saya selalu dengar semua masalah orang yang cerita, masalah dia udah kayak paling gede aja seluruh dunia bagi dia. Tetapi setelah saya pikir ulang sekarang, mau masalah apapun di dunia ini bagi Yesus, ya nggak ada masalah. Raksasa besar, Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi, Tuhan lebih tinggi. Raksasa kuat, Tuhan lebih kuat. Raksasa atau tembok Yeriko tebal, Tuhan lebih gede. Gitu aja. 14. Ibrani 4:14. Karena kita sekarang, lihat ya, mempunyai imam besar agung yang melintai semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Kita udah punya nih. Imam besar kita ngapain Pak Melki? Berkat dan berkat temannya ya. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Tuh, dengerin. Apa? Sama-sama baca. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan pakai apa? Halo, pengakuan pakai apa? Pakai mulut. Iya. Sekarang saudara tahu. Ngaku apa Pak Melki? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Gampang banget ya. Udah teguh aja. Kalau saudara saudara mau elaborasi, apa sih Pak? Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya balik lagi. Misalnya kita dengar Injil yang diberitakan Paulus. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Sehingga saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Itulah induk dari segala berkat. Berkatnya apa aja sih Pak? Makanya dengerin terus, makanya baca Alkitab. Oh, diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan, dimahkota favor dan kelembutan, dipuaskan mulutnya, sehingga masa mudanya diperbaris pada burung raja wali. Saudara terima itu aja udah kaya banget saudara. Gak celaka, dilindungi, sehat terus. Wah, ya baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Jadi harus diakui nggak? Pak, kok wajib Pak? Harus Pak? Nggak ada yang harusin. Bagi yang mau aja. Bagi yang mau menerima, mengalirnya dari roh ke jiwa sampai ke tubuh. Yang mau aja, betul. Kalau saya nggak mau, gimana Pak? Ya nggak bisa dipaksa dong. Ya, perhatikan baik-baik Ibrani 10 ayat 23 bagi ya 23 aja ya. Marilah, makanya ajakan kan? Marilah ajakan nggak? Marilah kemari, hei. Ayo, mau nggak? Gitu. Teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Saudara berharap apa? Saya berharap kesehatan Pak. Ya udah ada. Kristus bilang akulah kesehatanmu. Ya saya terimanya gimana Pak? Kristus kesehatan saya. Sebab saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Pak, saya berharap Pak, saya mempunyai rumah Pak. Saya nggak punya rumah. Ya, tapi pekerjaan saya gajinya cuma segini. Tetap aja nggak ada urusan dengan gaji saudara sekarang segini atau segono. Karena apa? Karena dia yang janjikan setia, dia bilang. Dia janjikan apa? Janjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Dari budak aja diberikan rumah yang besar, kota yang besar, sumur yang besar, kebun yang besar. Diwariskan. Yang bikin siapa Pak? Ya raksasa. Gimana caranya Pak? Ya bolak-balik deh ya.
teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ada alasannya kan? Ia yang menjanjikan setia. Ia yang menjanjikan apa, Pak? Kanaan, udah gampang aja gitu. Kanaan, sudah dijanjikan Kanaan. God's rest. Isinya apa, Pak? Ya dengar minggu depan atau hari nanti rekaman berikutnya. Ya, jadi kalau kita bicara tadi roh, jiwa, tubuh, jiwa kita mengalami damai, tubuh kita mengalami proses pembaruan. Setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita. Ya, jadi itu zoe kosmos tuh. Zoe kehidupan di dunia ini. Ini bicara tentang dunia ya. Maksudnya cara-cara di dunia, bukan tubuh kemuliaan nanti kelak. Itu sih nggak perlu kesembuhan. udah tubuh kemuliaan. Ayat terakhir. Sebelum kita perjamuan ya. Ini lihat ya, perhatikan ya. Karena itu kita Holy Communion kan mengingat kematian Tuhan. Kita makan tubuh Kristus. Kita ngaku, kita makan tubuh Kristus. Tubuh Kristus nih Tuhan. Ya, tubuh Kristus. Saya percaya darah Kristus nih. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sehingga saya terima dengan iman bahwa Yesus mati buat saya. Sehingga saya hidup. Zoe. Makanya Tuhan katakan gini. Yesaya 6 ayat 51. Ayo baca sama-sama. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jadi yang turun dari sorga apa? Mana. Ya, roti hidup. Jika seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara jangan mau dengar. Ya, Jeffrey udah umur berapa? Umur segini, udah hampir 70. Udah dekat 80 juga mati. Misalnya gitu. Jangan mau dengar. Saudara dikatakan firman Tuhan bilang, hidup selama-lamanya. Ada ayat lain kan? Waktu Yohanes 11 misalnya, ayat 25. Orang yang hidup, yang percaya kepadaku tidak akan mati. Kalau yang hidup, ya tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau? Atau tidak akan mati selama-lamanya. Ya, 26-nya mungkin ya. 26-nya. Ya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Sama-sama katakan dagingku. Ya. Yang kuberikan untuk hidup dunia. Nah, ini zoe kosmos. Hidup di dunia ini diberikan daging Kristus. Daging Kristus ada penyakitnya enggak? Di dalam tubuh Kristus atau Yesus sebagai daging, sebagai manusia, ada sakitnya enggak? Ada kelemahannya enggak? Ada kekurangannya enggak? Ada cacatnya enggak? Ada celahnya enggak? Ada nodanya enggak? Sama-sama katakan tidak ada. Tapi di sini dikatakan diberikan zoe. Amin. Oke, saya yang menyampaikan firman, saya bersuka cita. Haleluya, ya haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan perjamuan kita. Nanti kita tutup dalam doa dulu. Kalau saudara mau share, mau bertanya apapun, ya, atau mau diskusikan, tambahkan lagi apa yang kurang mungkin yang saudara mau sharekan, mau tanya, silahkan ya, jangan pergi dulu. Nah, kita sekarang perjamuan kudus nih, ya. Kita praktekkan, kan? Ini kita mempraktekkan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus nih, tubuh Kristus. Tadi dikatakan benar-benar makanan, mana surgawi. Dagingku benar-benar makanan yang memberikan kepada kita hidup di dunia ini. Zoe kosmos, hidup zoe. Zoe itu given life, nafas hidup. Kosmos di dunia ini. Ya, semua siapkan. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Berarti bermanfaat nggak dua-duanya? Bukan bermanfaat lagi. Ya, kita udah dengar firman roh. Luar biasa. Tubuh Kristus diremukan, ya, dipecah-pecahkan, diremukan supaya kita utuh. Utuh apanya, Pak? Ya tadi, roh, jiwa, tubuhnya utuh semua. Ya, Yesus aja di Taman Getsemani sampai stres supaya kita nggak stres. Keringatnya keluar darah, kita supaya kita jangan keringat keluar darah. Stres, pembuluhnya pecah. Ya, ditikam, ditombak tuh, jebret. Keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Tadi kita udah dengar. Pengampunan segala dosa sehingga kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dicambuk ya sampai ngelotok semua kulitnya. Supaya apa? Supaya oleh bilurnya kita sembuh. Amin. Siapa yang butuh kesembuhan? Katakan oleh bilur Yesus saya sembuh.
Saya perlu juga, semua perlu. Ya, apalagi digantung, ya, dimurkai, dibakar tuh 6 jam, 3 jam kegelapan, dibakar dengan murka. Supaya kita tidak dimurkai, tidak dihukum, tapi terima kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa cacat, tanpa noda, tanpa kerut, saudara, nggak menjadi tua bahkan. Karena ada DNA Kristus. Saudara nggak usah takut dengar, wah, kamu keturunan darah tinggi, papamu, orang tuamu, maka kamu darah tinggi. Ya, keturunan dari Adam ke satu, Adam yang kedua sudah dipindahkan, Yesus. Nggak ada darah tinggi, nggak ada gula darah, nggak ada penyakit kanker, nggak ada penyakit apapun. Ya, Yesus layak, anak domba Allah itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Terimanya gimana Pak Melki? Kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi tadi dikata, mana hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut, gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu di gunung batu. Yesus gembala, sehat, tubuh sehat. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita makan tubuh Kristus, kita katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Nah, sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Untuk apa Pak Melki? Untuk menghapus segala dosa. Ya, untuk kita di bawah air terjun darah Yesus. Segala dosa kita disucikan sempurna, terus menerus berkelanjutan. Kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita mewarisi Kanaan, mewarisi dunia ini, wealth and health di dalamnya, mewarisi berkat Abraham, mewarisi shalom Kristus yang luar biasa, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, mewarisi golden oil dari golden pipe, mewarisi berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, di dalam alam surgawi, berkat-berkat alam surgawi, jenis surgawi dari roh tadi dikatakan, yang mewarisi panen raya besar dari hujan akhir, berkat anak sulung, semua berkat yang Tuhan janjikan se-Alkitab. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, katakan. Kita terima semua karena sudah dibayar overpayment dengan darah Yesus. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara bersyukur, katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. No fear will overwhelm. His love has rescued me. His blood was shed and death was overcome. He won the victory. Jesus won the victory. As He is, so are we. The resurrected Christ is in me. Resurrection life, Zoe life. As He is, so are we. The resurrected Christ lives in me. Roh yang menghidupkan. Memberikan kepada saudara hidup dan damai sejahtera. Berikan kepada saudara sebuah janji. He bore my grief and carried all my pain. His
right has made me whole. Seated in Christ, my fears they fade away. He has the final say. Oh, Jesus has the final say. As He is, so are we. The resurrection life is in me. Zoe life dalam hidup kita. Is, so are we. Kita perkatakan, speaking. The Christ is in me. The resurrected Christ lives in me. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Haleluya. Roh, jiwa, dan tubuh kami diperbarui, supply semua kehidupan dari surga. Exalted from earth to heaven, your grace is true, declare to every generation. Your blood is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captives set free. Exalted from earth to heaven, your grace and truth